Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati kepada Bunda Titin Mustoina selaku Kepala SD Al-Quran Darul Fatah. Yang saya hormati kepada Bapak, Ibu, dan Dewan Guru dan staf Dewan Guru SD Al-Quran Darul Fatah. Sama-sama marilah kita panjatkan rasa puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat nikmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat serta salam tak lupa tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya yang telah memenuhi undangan dari kami dalam kegiatan aksi nyata diseminasi budaya positif SD Al-Quran Darul Fatah. Ini merupakan, sebelumnya saya ingin menyampaikan ya, ini adalah merupakan tugas kami di dalam program Guru Penggerak. Ini kami diminta untuk membuat diseminasi atau menyampaikan pemikiran atau apa yang kita dapatkan di modul Guru Penggerak ini, sehingga menjadi aksi nyata kami yang dapat memberikan ilmu-ilmu yang bermanfaat bagi kita semuanya. Ya, ini terkait tentang budaya positif. Tadi juga sudah disampaikan oleh Bunda Ayuni ya mengenai diseminasi budaya positif, dan di sini saya juga akan menambahkan tentang diseminasi budaya positif. Oke, langsung saja kita masuk ke materi ya. Sebelumnya kita ice breaking dulu karena saya tahu nih Bapak Ibu kan ngantuk, lelah gitu ya. Jadi kita ice breaking dulu ya. Kita ice breakingnya adalah senyum selama 30 detik. Yuk berdiri, yuk berdiri. Oke, Bapak Ibu silakan berhadapan dengan teman sebelahnya. Ada yang nggak punya teman? Pak Pres boleh temannya? Oke, udah cukup itu aja ya. Oke, silakan Mbak Suci. Jadi Bunda Cita nanti gantian ya. Oh, Bunda Cita sama Bunda Ayu boleh. Oke, silakan berhadapan-hadapan dan senyum selama 30 detik. Boleh giginya kelihatan ya, boleh tidak. Oke, silakan. Oke, gimana Bapak Ibu semuanya? Senang gak dapat senyum dari teman sebelahnya? Oke, senyum-senyum sendiri. Oke, boleh tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Kalian boleh duduk kembali. Oke, sebelum kita masuk ke materi, kita tadi kan sudah ice breaking ya. Ice breakingnya tentang senyum. Gimana nih perasaan Bapak Ibu dapat senyum dari teman-temannya? Senang gak sih? Senang ya. Jadi kita kalau dapat senyum dari teman-teman kita atau orang lain, itu hati kita pasti merasa senang ya. Jadi membuat hati orang senang itu tidak harus dengan suatu hal yang sangat besar gitu ya. Cukup hanya dengan senyum aja kita sudah membuat hati orang lain senang. Oke, selanjutnya. Baik, sebelum kita saya memulai ya untuk pemaparan diseminasi budaya positif. Kita akan membuat kesepakatan diseminasi dulu. Setuju? Yang pertama, saya sudah menulis ada berapa nih? Ada 5. Yang pertama, menghargai siapapun. Setuju tidak Bapak Ibu? Setuju. Setuju. Yang kedua, kita kesepakati menjadi pendengar yang baik. Setuju? Oke. Yang ketiga, berpakaian yang rapi dan sopan. Setuju? Lalu izin hendak keluar ruangan. Setuju? Yuk. Selanjutnya, boleh makan dan minum dengan tenang. Boleh makan minum. Boleh? Setuju? Ada yang ingin menambahkan? Boleh, monggo. Tambahkan ini, boleh. Cukup? Oke, cukup ya. Oke, kalau cukup. Jadi nanti di sini saya akan menyampaikan 6 hal, yaitu yang pertama disiplin positif, yang kedua motivasi perilaku manusia, yang ketiga keyakinan sekolah atau kelas, yang keempat kebutuhan dasar manusia, yang kelima posisi kontrol restitusi. Lalu yang terakhir adalah segitiga restitusi. Oke, sekarang kita masuk ke disiplin positif. Disiplin positif itu apa sih? Disiplin positif itu merupakan cara penerapan pendisiplinan yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan anak untuk mandiri. Disiplin positif dilakukan supaya anak melakukan sesuatu bukan karena ditakut-takuti dengan hukuman, ancaman, atau karena dijanjikan atau sorotan hadiah. Jadi disiplin positif ini
Ini diminta peserta didik ini mau melakukannya dari dalam diri, atau seperti Bunda Ayu jelaskan tadi, masuknya ke dalam motivasi intrinsik. Jadi bukan karena pengaruh dari orang lain. Contohnya, kamu harus berubah, umpamanya nih gurunya yang meminta, karena pengaruh orang lain kan. Tidak seperti itu harus dari dalam sendiri. Saya mau berubah karena saya ingin menjadi manusia yang baik, contohnya. Oke, selanjutnya, disiplin positif dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan atau pujian, seperti yang saya jelaskan tadi ya. Dari disiplin positif ini, di mana nantinya disiplin positif ini dapat mencerminkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi ya. Yang pertama adalah beriman dan bertakwa. Lalu yang kedua, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan yang terakhir adalah mandiri. Jadi dari budaya positif ini diharapkan dapat sebagai peserta didik ini dapat mencerminkan 6 dimensi profil pelajar Pancasila. Jadi berkesinambungan materi ini. Oke, lalu kita sekarang masuk materi yang kedua, yaitu motivasi perilaku manusia. Sebelum kita ke motivasi, Bapak Ibu, jika mendengar kata motivasi, apa yang ada di benak Bapak Ibu semuanya? Apa Bu? Motivasi. Motivasi itu harapan bahwa kita bisa menjadi lebih baik lagi. Ya. Beri tepuk tangan dong pada benar itu. Perbaikan untuk menjadi lebih baik lagi, itu motivasi, benar ya. Supaya kita menjadi manusia yang lebih baik, itu harus ada motivasi atau dorongan ya. Aku mau jadi lebih baik, itu ada motivasi atau dorongan dari dalam diri kita. Oke, motivasi ini juga ada 2 jenis, yaitu eksternal dan internal. Pengaruh dari orang lain atau pengaruh dari diri sendiri. Kalau orang lain, contohnya guru dengan murid. Guru ini selalu minta muridnya untuk berperilaku disiplin. Jadi nggak dari dalam diri toh, karena gurunya yang meminta atau orang tuanya yang meminta, tapi dalam dirinya belum ada rasa disiplin. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita pelajari. Nah, oke. Motivasi ini ada 3 jenis ya. Yang pertama, tiga motivasi ini tujuannya ada 3. Maaf. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ini maksudnya eksternal ya. Eksternal. Oke. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Eksternal atau internal? Eksternal. Contohnya, aku belajar supaya nanti dapat peringkat 1, dapat hadiah. Ya nggak? Eksternal nggak? Eksternal. Oke. Sekarang yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Contohnya, aku berbuat baik karena aku ingin diriku dihargai. Supaya dirinya ini ingin menjadi lebih baik lagi. Internal. Yang ketiga ini baru internal. Oke, sekarang kita masuk ke keyakinan sekolah. Oke, keyakinan sekolah ini tujuannya adalah dalam menerapkan budaya positif melalui keyakinan kelas. Ini dapat menumbuhkan budaya positif dengan keyakinan kelas, menerapkan nilai-nilai profil pelajar Pancasila berdasarkan nilai-nilai positif sekolah. Oke, jadi dari sebelum materi kita tadi itu kan tentang motivasi ya. Nah, dari sebelumnya Bu, coba. Sebelumnya. Dari motivasi ini, 3 motivasi ini dapat terwujud jika kita sebagai seorang guru membuat yang namanya keyakinan ke kelas. Gitu Bapak Ibu. Contoh sekarang kita masuk ke keyakinan kelas. Nih, ini ada beberapa kalimat keyakinan kelas. Jadi sebelum kita membuat keyakinan kelas, kita meminta anak didik kita untuk menuliskan hal-hal baik apa
lakukan gitu. Jadi keyakinan kelas atau kesepakatan kelas ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama dengan anak didik kita. Anak-anak diminta untuk membuat hal-hal baik apa yang harus kalian lakukan dengan membuat seperti kemarin kita pakai sticky note itu langsung anak menempel. Nah itu kan yang anak-anak kan menuliskan sesuai dengan apa yang ada pada dirinya toh, bukan kita yang meminta. Coba kamu tulis, kamu harus disiplin, kamu harus datang tepat waktu. Kan tidak, kita meminta anak-anak untuk menuliskan hal-hal baik yang harus dilakukan itu. Setelah kita tulis, baru kita rumuskan di situ dengan membuat keyakinan atau kesepakatan kelas. Untuk membuat keyakinan atau kesepakatan kelas ini harus menggunakan pernyataan yang universal, lalu membuat kalimat yang mudah diingat atau dipahami. Jadi tidak perlu panjang lebar kalimatnya. Contohnya seperti menghormati guru. Ya, itu gampang diingat kan? Menghormati guru, tidak berkata kotor, sopan santun, saling menyayangi, fokus belajar dan saling menolong. Kita menyusun ini berdasarkan kesepakatan kelas yang telah kita buat. Oke, Selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Sebelumnya saya mau bertanya sama Bunda Farah. Bunda Farah, Bunda sebagai manusia ini apa yang Bunda butuhkan? Boleh. Apa yang dibutuhkan? Kasih sayang, makanan. Kasih sayang mungkin. Ya salah satu aja. Uang. Kasih sayang, terus hidup tenang, nggak banyak pikiran gitu. Dan cukup. Beri tepuk tangan dong buat Bunda Farah. Oke, hidup tenang kata Bunda Farah. Iya memang kita kan sebagai manusia memiliki kebutuhan dasar sebagai manusia itu. Seperti salah satunya adalah yang tadi yang sudah disebutkan Bunda Farah, yaitu hidup tenang. Berarti apa nih? Tentang kenyamanan ya Bun ya, kenyamanan. Oke, kebutuhan dasar itu apa sih? Ini yang baru ya Bun. Oke, ketika seorang murid melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal tersebut karena perilaku murid kita ada kebutuhan dasar yang dituntun atau belum terpenuhi. Nah, sekarang saya mau tanya sama Bunda Farah. Bunda Farah tadi kan kebutuhan dasarnya adalah hidup tenang. Kalau Bunda Farah nggak dapat hidup tenang, gimana Bun? Marah nggak? Gelisah nggak? Iya, gelisah ya Bun ya, nggak tenang ya hidupnya. Sama dengan anak didik kita Bun. Jadi anak-anak itu juga memiliki kebutuhan dasar seperti kita. Jadi kalau anak-anak kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau tidak tercukupi, maka anak-anak pasti akan melakukan perilaku yang melanggar peraturan atau melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Oke, selanjutnya di dalam modul ini yang saya pelajari ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama adalah bertahan hidup. Ya enggak? Kita butuh nggak sih bertahan hidup? Butuh. Yang kedua, kasih sayang. Kalau nggak disayang kita marah nggak? marah. Ingat kata saya ya. Oke. Yang ketiga adalah kebebasan. Yang lalu kesenangan. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Ini semua adalah 5 kebutuhan dasar manusia yang bukan hanya kita yang memiliki, tapi juga anak didik kita. Kalau salah satu kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi atau tercukupi, maka sebagai manusia pasti bisa melakukan sebuah kesalahan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan. Begitu dengan anak didik kita. Oke, sebagai studi kasus, kita baca sama-sama ya. Ibu Dona, guru wali kelas 1, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Naren. Beberapa muridnya telah mengeluhkan Naren yang sering sekali meminta bekal makan siang temannya dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Dona, maka apa yang akan Anda lakukan? Lalu menurut Anda, apa kira-kira alasan Naren melakukan hal tersebut? Kasus Ibu Dona ini pernah nggak kita temui di sekolah kita? Sering banget ya. Saya baca kasus ini jadi teringat anak-anak gitu. Karena
Dulu juga saya pernah mengalami masalah seperti ini. Oke, pertanyaan ini akan kita jawab selanjutnya. Tentu banyak sekali alasan Naren untuk melakukan hal tersebut ya. Kalau kita jadi ibu dona, tadi pertanyaannya adalah kalau kita jadi ibu dona apa yang harus kita lakukan? Monggo, siapa yang mau menjawab? Karena bekalnya ya, Bunda Citra. Bun, kalau Bunda jadi ibu dona apa yang Bunda lakukan? Naran tuh rebut makanan. Iya, rebut makanan. Panggil larannya ditunjukkan. Narannya dipanggil dikasihkan. Terus tanya. Kalau saya tanya dulu, terus habis itu kenapa kok mau rebut makanannya? Beri tepuk tangan pada Citra. Oke, benar sekali ya. Jadi kita komunikasi ya Bun ya. Komunikasi dengan Naren, kita panggil. Kenapa Naren? Kok kamu sering ngambil makanan temen kamu gitu kan? Oke. Setelah kita komunikasi, kita memanggil Naren, mencari tahu alasannya. Ini ada beberapa kemungkinan dan kemungkinan itu berhubungan dengan kebutuhan dasar. Oke, kemungkinan yang pertama adalah mungkin ini kemungkinan yang pertama ya, karena dia itu lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal. Mungkin nggak? Mungkin bisa jadi ya. Maka kebutuhan dasar yang berusaha dipenuhi Naren itu apa? Bertahan hidup. Bertahan hidup itu apa? Makan kan? Berarti dia kebutuhan dasar yang belum terpenuhi adalah bertahan hidup. Lalu solusinya apa? Kita sebagai guru, ya kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman yang lain nih, yang memiliki bekal makanan lebih, bisa saling berbagi. Atau kalau bapak ibu punya banyak rezeki, boleh gitu kan, belikan makan siang kepada Naren. Lalu yang ketiga adalah kita berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Lalu alasan yang ketiga, kemungkinan yang ketiga adalah karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Mungkin nggak kalau kayak gitu? Mungkin ya, mungkin aja. Ketika temannya melapor kepada gurunya dan gurunya memberitahu kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan Naren. Bisa jadi ya. Nah maka dari itu kebutuhan yang sedang dipenuhi Naren ini adalah kasih sayang. Ternyata dia kasih sayangnya kurang, dia cari perhatian ternyata, supaya orang tuanya itu bisa memperhatikan si Naren dan gurunya juga memperhatikan Naren. Jadi kalau kasih sayang, kita sebagai guru apa yang harus kita lakukan? Memberikan perhatian lebih kepada Naren. Selanjutnya, kemungkinan yang ketiga, karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya, maka sebetulnya Naren, karena temannya ini takut sama dia, jadi dia menjadi sok jagoan supaya temannya itu pada takut sama aku. Mungkin nggak? Mungkin ya. Berarti kalau seperti itu kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Naren itu apa? Kekuasaan. Kalau kekuasaan solusinya apa Bun? Apa Bun? Bunda Farah. Kita harus memberikan tanggung jawab kepada Naren, seperti contohnya ketua kelas atau wakil kelas gitu. Berarti dia memang ada apa ya, sikap atau keinginan ya menjadi penguasa. Lanjut. Kemungkinan yang keempat adalah karena dia merasa bosan dengan bekal yang dibawa ibunya. Karena ibunya selalu bawa bekal yang sama itu aja. Dia bosan, makanya dia mencoba makanan temannya yang beraneka ragam. Mungkin ya. Berarti kalau seperti itu apa? Kebutuhan dasarnya yaitu tentang kebebasan. Naren tidak diberikan kebebasan oleh orang tuanya untuk memilih makanan. Saya itu mau makan pilih makan ini, tapi orang tuanya tidak memberikan kebebasan. Ini kita perlu kalau seperti ini kita perlu berkomunikasi dengan orang tuanya ya. Oke, selanjutnya kemungkinan yang ketiga adalah karena dia merasa selanjutnya. Oke, selanjutnya materi selanjutnya adalah posisi kontrol restitusi. Kalau sebelum kita ke sini saya mau kembali dulu biar Bapak Ibu tuh paham maksud yang saya sampaikan. Sebentar. Oke, dari materi ini dulu aja. Saya akan menyampaikan 3 ya. 4 ya.
Yang sudah 4 ya. Dari disiplin, motivasi, keyakinan sekolah, sama kebutuhan dasar ini merupakan 4 hal yang tidak bisa dipisahkan. Contohnya seperti apa? Disiplin ya. Disiplin ini kita sebagai guru telah menyampaikan ya pada peserta didik kita bahwa sikap disiplin itu seperti ini ya. Lalu setelah anak-anak mengerti disiplin positif itu seperti apa, lalu timbullah dari diri mereka yaitu motivasi. Motivasi atau perilaku manusia, motivasi internal ya. Setelah mereka mengerti nih disiplin, disiplin positif itu seperti ini, sehingga anak-anak kan jadi tahu. Jadi saya seharusnya menjadi manusia tuh harus melakukan hal-hal kebaikan yang seperti itu ya, yang sesuai dengan disiplin positif. Dan motivasi itu dapat terlaksana ya atau terrealisasi itu dengan adanya keyakinan kelas, Bapak Ibu semuanya. Saya sudah sempat buat keyakinan kelas, tapi saya buatnya emang agak telat di semester akhir. Jadi ini keyakinan kelas atau keyakinan sekolah ini memang benar-benar harus terrealisasi ya. Nggak kita cuma tahu aja, tapi memang benar-benar harus terrealisasi. Ini kan kita sudah masuk ke semester akhir, jadi mudah-mudahan nanti di tahun ajaran baru kita semua sudah memiliki keyakinan kelas masing-masing. Jadi setiap kelas itu ada keyakinan. Jadi sekarang bahasanya bukan peraturan lagi, tidak boleh namanya peraturan. Kenapa keyakinan? Ini ya sama aja peraturan sih, cuman kan kesannya tidak memaksa. Anak-anak tuh paling nggak suka yang namanya peraturan, iya nggak suka. Kalau ada kata peraturan aja, paling nggak suka dia. Bukannya dilanggar malah. Kayaknya sama ya Bu. Iya, malah dilakukan gitu loh. Jadi kata peraturan itu memang dihilangkan di kurikulum Merdeka, diganti dengan keyakinan atau kesepakatan. Gak cuma kelas saja, sekolah juga harus membuat yang namanya keyakinan atau kesepakatan sekolah. Gitu. Jadi kita harus punya namanya kesepakatan sekolah. Gitu. Jadi itu saling berketerkaitan. Dan dari keyakinan sekolah ini nanti akan setiap permasalahan nanti yang ada, permasalahan atau mungkin siswa kita ada yang melanggar keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, ini berhubungan dengan 5 kebutuhan dasar tadi yang mungkin salah satunya tidak terpenuhi. Jadi kalau anak-anak melanggar tata tertib atau peraturan atau melakukan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, itu ya kemungkinan ada 5 kebutuhan dasar yang tidak terpenuhi. Oke, selanjutnya kita posisi kontrol restitusi. Oke, menurut Diane Johnson, ini ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru. Tadi Bunda Ayuni juga sudah menjelaskan ya. Yang pertama ada penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Saya akan menambahkan sedikit aja ya. Oke, di sini kalau penghukum itu merujuk pada menghardik ya. Menghardik itu ya menunjuk atau kita kayak apa sih, kayak biasanya sekarang apa ya Bu? Ngejudge kamu itu salah gitu. Kamu harusnya nggak kayak gini. Itu kan seperti itu kalau hukum ya. Iya. Nanti kita masuk ya di manajer itu Bu yang telat. Lalu yang selanjutnya membuat orang merasa bersalah. Ini seperti gini loh, menceramahi. Kamu seharusnya nggak seperti itu gitu. Apa kamu nggak kasihan sama ibu gitu? Ibu tuh udah capek, gitu kan ya. Jadi yang jadi merasa bersalah. Kamu kasihan ya. Nggak boleh Bu. Seharusnya kita manajer ya sesuai. Ya, itu namanya kita membuat orang merasa bersalah. Jadi anaknya jadi, iya kasihan ya guruku dari pagi sampai sore gitu. Iya, itu kurang tepat Bu untuk menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya teman ini ya kita kayak ngobrol, ayolah ngapain sih kamu ngelakuin ini gitu. Jadi anak-anak juga nggak tegas juga ya. Kita lihat sebagai guru kurang tegas ya kalau teman ya, tidak berwibawa. Selanjutnya adalah pemantau. Kita ini di sini menghitung dan mengukur seperti apa ya muridnya. Oke, jadi kita memantau aja. Ngapain ya dia melakukan seperti ini? Cuma kita sebagai pemantau aja, mengamati. Ini juga masih kurang tepat. Lalu yang terakhir adalah manajer. Ini mengacu pada pertanyaan-pertanyaan ini nanti berhubungan dengan segitiga restitusi. Jadi ini
manager. Jadi dari 5 posisi kontrol ini yang paling tepat yang harus kita lakukan atau terapkan itu adalah sebagai manager. Selanjutnya sebenarnya ada videonya ini saya ambil di LMS Group. Ini ada sebuah video, ada salah satu siswa SMA yang bernama Naren. Sedikit aja ya Bunda Ayu ya. Kalau kita lihat ini kita bisa membedakan mana yang jadi teman, mana yang manajer, mana yang pemantau. Nah ini yang penghukum nih, penghukum. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Ini posisi pembuat merasa bersalah, beda sama yang tadi ya. Tapi tetap kasusnya sama, Naren yang terlambat. Jujurnya orang sadar ya. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Beda ya Umar sama tadi ya. Susah ya? Ini yang merasa bersalah nih. Nanti ibu yang jadi kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Tuh, gimana ini? Maaf Bu, Duh, Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu ketemu bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Ya, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sekarang cepat kelas. maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kegiatan ini hampir sama dengan apa yang saya persediakan workshop malam. Aku ada materinya Nada bersalah dan ia akan menimbulkan emosi negatif. sama proses intinya kita harus menggunakan bahasa positif. Intinya itu kan. Dan itu pun ada apa ya daya cara lagi cara yang positif yang ada dalam buku itu terus berkembang. Ini yang sudah kita Wah, sudah jam berapa ini?
Oke, jadi semuanya ya, dari 5 posisi kontrol ini yang disarankan untuk kita sebagai seorang pendidik adalah manajer. Baik, kita refleksi dulu sebentar ya Bapak Ibu ya, mengenai materi 5 posisi kontrol tadi. Tentu saya pun juga baru mengetahui ketika saya mempelajari modul di program guru penggerak ini. Sebelumnya tentu kita juga tidak menggunakan manajer kan ya. Posisi kontrol yang kita gunakan apa Bapak Ibu? Sebelum kita mengetahui ini. Iya, penghukum, benar sekali kata Bunda Ayu. Saya pun juga sama. Jadi seringkali kita menggunakan posisi kontrol sebagai penghukum, ya. Penghukum yang sering kita gunakan. Padahal itu merupakan cara yang salah atau yang kurang efektif. Jadi cara yang lebih efektif itu adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, dari posisi kontrol sebagai manajer ini, kita menyelesaikan permasalahannya dengan menggunakan segitiga restitusi. Ini merupakan kosakata yang baru ya Bapak Ibu ya. Iya, memang saya juga baru mendengar ini dari modul guru penggerak. Segitiga restitusi ini terdiri dari menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, lalu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Ya kurang lebih seperti yang kita simak video tadi ya. Menstabilkan, memvalidasi, lalu menanyakan keyakinan, ya seperti itu. Jadi itu menggunakan segitiga restitusi, harus berurutan, ya. Oke, selanjutnya kita ke menstabilkan identitas. Oke, secara garis besar saja ya, saya jelaskan ya. Jadi menstabilkan identitas ini dilakukan berdasarkan prinsip bahwa pembuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kita memanggil anak, mengajak diskusi. Kita mulai menstabilkan identitas tuh seperti anak tersebut tidak seolah-olah salahnya itu gak banget gitu loh. Padahal ya salah. Bukan berarti kita membenarkan sebuah kesalahan ya, tidak. Maksudnya adalah kita memaklumi gitu. Oke lah, gitu kan ya. Ya setiap manusia memang pernah melakukan kesalahan gitu. Ya. Setelah menstabilkan identitas, jadi kita bisa dengan bahasa seperti itu kan seolah-olah anak bisa apa ya? Bisa ngobrol dengan kita, terbuka lah, gitu. Jadi di situ di menstabilkan identitas tujuannya agar anak tersebut nyaman dengan kita, lalu dia bisa terbuka dan mau cerita. Setelah menstabilkan identitas, lalu kita masuk ke tahap yang kedua, kan segitiga kan. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Jadi setelah anak itu nyaman, baru kita mulai validasi. Kita bergeser dari stimulus, dari mulai tadi ya, kita sudah mulai dekat gitu ya dengan anak. Kita bergeser menjadi dari stimulus respon menjadi proaktif. Kita lebih tekan lagi, agak ini ya, pertanyaannya juga agak berbeda dengan sebelumnya. Dengan contohnya pertanyaannya seperti ini, kamu pasti punya alasan kan, kenapa kamu melakukan ini, seperti itu. Apa yang penting bagi kamu? Atau kamu boleh tetap menjaga sikap itu, tetapi tambahkan sikap yang lain, yang baru, contohnya seperti itu. Setelah itu kita menanyakan keyakinan. Jadi setelah kita tadi memvalidasi, kita menanyakan keyakinan. Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Ketika dia melanggar peraturan, tentu dia akan dia melanggar keyakinan yang telah disepakati. Tanyakan dari kesalahan yang kamu buat, keyakinan kelas apa yang sudah kamu langgar? Kalau tadi kan terlambat ya, berarti keyakinan kelas yang dilanggar adalah tentang kedisiplinan. Nah, jadi kita itu menanyakan kesalahan anak, tapi bukan kita yang yang menyebutkan anak tersebut melanggar peraturan itu bukan kita, tapi anak itu. Ya kita tanya sama anak itu, ya anak itu yang menjawab. Jadi dia telah melanggar keyakinan apa gitu, kita tanyakan. Setelah itu, setelah kita tanyakan lagi, yaitu setelah kamu kita tanyakan tadi ya, keyakinan kelas apa nih yang telah kamu langgar. Lalu kita tanyakan lagi, dari keyakinan kelas yang telah kamu langgar, apa yang seharusnya kamu lakukan gitu. Jadi anak itu yang mencari solusinya, menjawab sendiri. Ya saya harus datang
tepat waktu atau saya harus bangun lebih awal supaya tidak terlambat datang sekolah. Oke, Bapak Ibu, kita sudah sampai ya di pembahasan dari diseminasi budaya positif. Jadi banyak sekali ya ilmu-ilmu yang kita dapatkan ya, terutama bagaimana posisi kontrol kita menjadi seorang guru ketika kita menghadapi sebuah permasalahan yang ada, yaitu sebagai manajer. Ini perlu kita pelajari ya, bagaimana posisi kontrol manajer, lalu bagaimana kita bisa menerapkan segitiga restitusi. Baik, demikian dari saya, pemaparan saya. Sebelum saya tutup, mungkin dari Bapak Ibu ada pertanyaan, saya membuka sesi tanya jawab. Oke, cukup, tidak ada yang ditanyakan, cukup. Oke, terima kasih semuanya. Semoga apa yang kita sampaikan ini dapat memberikan kita ilmu yang bermanfaat, perubahan ke arah yang lebih baik lagi. Kita bisa menjadi guru yang bisa menjadi panutan bagi anak didik kita, dan kita bisa menerapkan disiplin positif. Jadi sekolah kita, ya, oke, terima kasih, terhindar dari permasalahan-permasalahan yang ada atau sikap-sikap negatif sehingga menimbulkan budaya positif. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dimakan, boleh dibawa pulang.